Kenapa menanya saya? Saya ikuti atau tidak saya ikuti terserah saya. Apa kamu tidak perlu selamat? Ya, kenapa harus menganalisa saya? Itu terserah saya kalau ikut atau tidak. Terserah saya. Yang penting ajaran Alkitab itu benar apa tidak. Itu yang penting, jangan saya. Kalau saya itu memang bukan penyelamat saya, bukan jadi padoman saya, bukan patokan saya. Betul Pak Lamsen ya, tapi Pak Lamsen mau selamat atau tidak, sedangkan keselamatan itu ya harus ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Bapaknya Yesus ya. Dan Bapaknya Yesus berkata kepada Yesus waktu dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah sendiri mengatakan kepada Yesus, itulah anakku. Allah sendiri mengatakan anaknya adalah Yesus, dan Yesus pun mengatakan dia hanya anak Allah. Jadi kalau Pak Lamsen memaksa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah, ya berarti Pak Lamsen tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kenapa itu kamu tanya? Kalau kamu pengen selamat, jangan tanya itu. Pelajari ajaran Alkitab. Itu kalau mau pengen selamat. Tidak ada artinya kamu pertanyaan seperti itu. Tidak ada artinya. Aduh Pak Lamsen, itu pertanyaan yang sangat berarti. Karena hukum yang utama yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Allah berarti harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Ya, dan Allah mengatakan Yesus itu hanya anaknya. Dan Yesus juga mengatakan dia hanya anak Allah. Lalu orang-orang Kristen ini ingin menjadikan Yesus itu adalah Allah. Nah, di sini berarti sudah tidak mengikuti apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan oleh Yesus. Begitu. Berarti ya secara tidak langsung Pak Lamsen dan orang-orang Kristen ini tidak akan selamat, tidak ingin selamat begitu. Aduh, inilah tetap menyakiti hati orang Kristen seperti itu caranya. Kamu tidak tahu inti ajaran Alkitab adalah juru selamat, yaitu Yesus. Kenapa namanya Yesus? Karena dia menyelamatkan manusia. Siapa yang bisa menyelamatkan manusia? Mungkinkah manusia menyelamatkannya? Hanya Tuhan. Kalau menganalisis seperti itu, tidak boleh menganalisis seperti itu. Bagaimana caranya? Ya seperti itulah. Dia mengenakan sifat kemanusiaan. Supaya bisa berinteraksi dengan manusia. Jadi baca Alkitab tidak boleh sepotong-sepotong. Harus seluruhnya dipelajari. Ya. Jadi intinya adalah keselamatan itu. Siapa yang bisa menyelamatkan? Ya hanya Tuhan. Ya tidak mungkin manusia. Nah, Yesus itu juru selamat. Hanya Tuhan yang menjadi juru selamat, tidak ada yang lain. Itu ajaran Alkitab. Iya betul Pak Lamsen ya. Kalau menurut orang Kristen, menurut ajaran Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Ya, dia turun ke bumi itu untuk menjadi manusia, untuk menembus dosa. Ya, itu oke lah, oke. Tapi apakah Pak Lamsin ingin bantah apa yang dikatakan Allah? Apa yang dikatakan Yesus? Begitu Pak Lamsin maksud saya. Bukan saya ingin ajarkan atau apa, bukan. Tapi kita harus merujuk ke Bible atau kitab suci. Ya, kitab suci atau Injil begitu kan. Di dalam Bible ya nyata-nyata Allah sendiri yang mengatakan begitu. Yesus juga mengatakan dia hanya anak Allah. Tiba-tiba Pak Lamsen dan orang-orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan, ya sudah, kalau menembus dosa, ya Allah juga bisa kan. Wah, kamu ini datang ke dunia nih untuk menebus dosa. Yesus kan itu anak domba Allah, bukan anak Allah, bukan Allah, tapi anak domba Allah. Ya betul Kak, betul atau tidak Pak Lamsen? Ya hanya itu saja yang ingin saya memberitahu.
terserah Pak Lamsen ya, mengatakan Yesus itu Tuhan Allah atau apa itu terserah, tapi ajaran Alkitab mengatakan Yesus itu anak domba Allah, anak Allah, dan Allah juga mengatakan Yesus itu anaknya. Inilah anakku yang kukasihi, begitu kan? Jadi ya terserah Pak Lamsin lah. Saya hanya mengatakan apa yang tertulis. Tapi kalau Pak Lamsin mengatakan yang tidak tertulis, habis saya mau buat apa lagi? Jangan kamu pikir Allah SWT itu Allah yang di Alkitab. Kamu mengajarkan itu, salah kamu nanti. Mana mungkin Islam bisa mengajarkan ajaran Alkitab? Ajaran Alkitab bertentangan, bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran. Mana bisa guru agama Kristen itu orang Islam? Ya mana mungkin. Ajaran Alkitab bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran. Masa Islam juga mengajarkan ajaran Alkitab? Yang benar aja lalu jadi guru kamu itu. Ya oke lah Pak Lamsin, kalau Pak Lamsin berkata begitu. Tapi saya hanya mengutip apa yang tertulis. Yang tidak tertulis, ya saya tidak kutip, begitu kan? Apa yang tertulis, Allah mengatakan inilah anakku, anak domba Allah. Dan Allah juga mengatakan, Yesus juga mengatakan, aku hanya anak Allah. Ya, ya saya mengutip itu saja. Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Allah, dan Allah tidak pernah mengatakan aku adalah Yesus. Itu saja, Pak Lamsen. Jadi apa yang tertulis itu yang saya ucapkan, yang tidak tertulis saya takut. Ya, takut ditanya oleh Yesus, kenapa kamu berkata begini sedangkan tidak tertulis? Itu yang saya takut. Begitu Pak Lamsyah. Itu bukan ajaran Kristen. Pelajari Alkitab itu. Alkitab itu bukan buatan Kristen. Pelajarilah ajaran Alkitab itu. Kamu kan tidak percaya kepada Alkitab kami itu, makanya kamu tidak gunakan itu sebagai kitab suci. Karena memang sudah bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Tapi kenapa kamu ajarkan itu kepada kami Kristen yang salah itu? Sudah jelas-jelas kamu tidak percaya kepada ajaran Alkitab. Karena bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Tapi kamu ajarkan ajaran yang salah itu kepada kami Kristen. Supaya kami bagaimana maksudmu? Tidak mungkinlah kamu masih neraka jadinya kalau kamu tetap ikutin ajaran Alkitab yang salah itu. Iya Pak Lamsyah, saya baca Alkitab. Tapi dalam Alkitab itu tertulis Yesus sendiri mengaku dia hanya anak Allah atau anak domba Allah. Dan Allah sendiri pun berkata, inilah anakku yang kukasihi. Jadi kalau Pak Lamsyah mengatakan Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan, gimana ya Pak Lamsyah? Ya sedangkan tidak ada tertulis itu. Begitu Pak Lamsyah maksud saya. Yang tertulis itu Yesus mengaku dia anak Allah, dan Allah pun berkata inilah anakku yang kukasihi. Itu kalau menurut ajaran Alkitab. Tapi kalau menurut ajaran Kristen, ya Yesus itu adalah Allah. Di sini yang saya ingin tanya, kenapa begitu ajaran Alkitab dan ajaran Kristen itu saling bertentangan? Iya, Alkitab itu kan salah ajarannya itu. Jangan ajarkan ajaran yang salah kepada saya. Aduh Pak Lamsen, selama Pak Lamsen dengan saya debat atau dialog Pak Lamsen, pernah saya mengatakan saya tidak percaya Alkitab atau kitab Pak Lamsen. Saya selalu mengatakan di dalam Al-Quran ada tertulis umat Islam harus mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi ada kata tapinya Pak Lamsen. Kitab-kitab itu sudah ditambah dan sudah dikurangi, sudah dirubah. Jadi sudah ditambah berarti masih ada yang asli. Jadi tidak ada kemungkinan bahwa kitab itu memang masih ada ya tulisan-tulisan asli. Begitu Pak Lamsen. Jadi coba Pak Lamsen ingat-ingat saya debat sama Pak Lamsen, dialog sama Pak Lamsen. Saya tidak pernah menjatuhkan kitab Pak Lamsen bilang ini palsu, ini begini. Tidak. Begitu Pak Lamsen ya. Aduh Pak Lamsen, saya tidak pernah mengatakan kitab itu ajarannya salah.
Saya hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Allah dan oleh Yesus. Itu saja Pak Lamsen. Karena hukum yang utama itu mengasihi Tuhan Allahmu. Ya, saya paham itu Pak Lamsen. Dan Yesus itu akan menjadi raja di Yerusalem baru. Saya paham itu lagi. Yesus datang untuk menebus dosa. Saya paham. Tapi Yesus itu bukan Allah. Yang itu yang saya ingin luruskan Pak Lamsen. Ingin jelaskan kepada Pak Lamsen. Seperti apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Yesus. Saya tidak menambah, tidak mengurangi. Tapi saya mengutip apa yang dikatakan Allah dan Yesus. Tanpa kamu katakan, saya jelas tahu kamu tidak percaya kepada Alkitab. Buktinya, kamu tidak gunakan kitab suci. Dan jelas ajaran Alkitab bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran. Kamu itu yakin Al-Quran. Tidak pernah kamu gunakan Alkitab. Alkitab kamu gunakan untuk kamu ajarkan kepada saya. Walaupun kamu tidak pernah menyalahkan, tapi kamu tidak pernah terima ajaran Alkitab itu. Kamu gunakan Alkitab untuk kamu ajarkan kepada saya. Kan sudah salah itu namanya. Aduh Pak Lamsen, di dalam Al-Quran itu mengatakan kitab-kitab sebelumnya itu sudah ditambah, sudah dikurangi, sudah dirubah, ya. Dan bukan saya ingin mengajarkan Pak Lamsen, ya. Kata Pak Lamsen bilang, saya tidak mengimani Alkitab, tidak menjadikan dia kitab suci. Ya, karena saya punya kitab suci Pak Lamsen, ya. Saya punya kitab suci. Dan di dalam Alkitab itu saya hanya ingin mengatakan seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran, ya. Isa Al-Masih mengatakan dia hanya utusan. Di dalam Alkitab juga dia mengatakan dia hanya utusan. Begitu Pak Lamsen. Dan saya hanya ingin mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah dan oleh Yesus. Bahwa Allah mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Yesus juga mengatakan aku hanya anak Allah. Ya, dalam Alkitab juga tertulis Yesus itu adalah anak domba Allah. Lalu orang Kristen mengatakan dia Allah itu karena hanya Allah yang bisa menebus dosa. Berarti Allah tidak maha kuasa dong. Allah itu bisa menebus dosa dengan mengutus siapa saja yang dia inginkan untuk menebus dosa. Begitu Pak Lamsen. Iya, kamu tidak mengatakannya untuk menghormati saja. Buktinya, kamu tidak terima ajarannya. Yang kamu terima ajaran Al-Quran. Sementara ajaran Al-Quran dengan ajaran Alkitab itu kan bertolak belakang. Mana bisa kamu terima dua-dua? Nggak bisa. Pasti hanya satu kamu ikutin. Tidak bisa mengikuti dua-dua. Kamu naik kereta, mengikuti kereta dua arah, bisa nggak? Satu ke Surabaya, satu ke Jakarta. Bisa kamu ikuti? Ya kan nggak bisa. Hanya satu. Jadi kamu tidak mengikuti ajaran Alkitab kami karena kamu anggap itu salah, tidak benar. Walaupun kamu tidak katakan. Yang kamu ikuti adalah Al-Quran. Maaf Pak Lamsen. Di dalam Al-Quran itu yang bertolak belakang hanya soal penyaliban itu Pak Lamsen. Tapi kalau soal percaya, saya percaya Pak Lamsen. Ya, bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah utusan Allah. Itu saya percaya. Tanya semua umat Islam, pasti kan mereka juga percaya itu. Kan dalam Al-Quran itu kita harus mengimani nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kitab-kitab sebelum Al-Quran itu kita harus mengimani Pak Lamsen. Bagaimana kita tidak percaya? Kita percaya itu ajaran Alkitab bahwa mengatakan Yesus itu adalah utusan. Kita percaya itu. Nah, tapi ini Pak Lamsen yang tidak percaya bahwa Yesus itu hanya anak Allah. Padahal Allah sendiri mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Yesus juga mengatakan aku hanya anak Allah dan anak Allah. Itu saja Pak Lamsen yang Pak Lamsen tidak terima. Kalau begitu, Al-Quran itu menghina Allah itu. Menghina Tuhan itu. Masa bisa dirubah-rubah ajarnya Tuhan? Tulisan manusia saya bisa dijaga? Masa tulisan Tuhan, firman Tuhan tidak bisa dijaga? Itu menghina Tuhan itu kamu itu. Menista itu. Isa yang mana kamu percayai? Jadi kamu percaya Yesus mati, disalib. Kamu kan tidak percaya. Dia sudah bangkit, naik ke surga sekarang. Kamu kan tidak percaya itu. Aduh Pak Lamsen,
Maaf lagi pelamsiannya, dengan rasa hormat saya mengatakan Al-Quran meluruskan ya. Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran bahwa para pemegang kitab itu tangannya jahil, suka menambah, suka merubah. Dan jangan banyak-banyak kita ambil saja sejarah Musa. Waktu Musa masih hidup, Musa naik ke gunung ya untuk bertemu dengan Allah. Bagaimana umatnya di bawah itu, sedangkan Musa masih ada. Mereka sudah membuat apa ya, membuat sapi atau apa itu, patung itu untuk menyembah. Sedangkan Musa mengatakan ya sembahlah Allah, sembahlah Allah. Tapi mereka berbuat apa itu? Itu Musa masih hidup pelamsen. Apalagi sudah tidak ada. Itulah ya yang dikatakan Al-Quran. Mereka itu tuh bebal ya. Apa yang tertulis mereka suka merubah, suka menambah, suka mengurangi. Itu pelamsen. Bukan kata saya, tapi buktinya juga itu ada dalam Bibel. Artinya Allah itu dikalahkan oleh tangan jahil itu. Allah tidak menjaga firman-Nya. Artinya Allah itu bodoh. Itu penistaan itu namanya. Sampai saya katakan pelamsen, ya yang bertentangan itu soal penyaliban aja ya, soal penyaliban itu yang bertentangan. Tapi kalau perkataan Yesus dia adalah utusan, dalam Al-Quran juga dia mengatakan dia hanya utusan. Dia naik, ya memang di Al-Quran juga dia naik ya. Jadi hanya soal penyaliban itu yang saling bertentangan. Tapi kalau kita rujuk di dalam Bibel ya, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, tapi hanya anak Allah. Itu yang ingin saya jelaskan pelamsen. Seperti apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Yesus, begitu pelamsen. Astagfirullah, Masya Allah pelamsen ya. Allah berkata kepada pelamsen, inilah anakku yang kukasihi ya, berkata kepada Yesus begitu. Pelamsen juga membacanya. Tiba-tiba pelamsen mengatakan, wah Yesus Tuhan, Yesus itu Allah itu. Apakah itu Allah bodoh? Sedangkan Allah sudah mengatakan, sisa manusia itu yang tidak tahu menjaga. Begitu pelamsen, bukan bodoh pelamsen. Nauzubillah, astagfirullah, bukan. Tapi manusia itu yang seperti Allah berkata kepada Adam, jangan memakan buah ini. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Lalu Adam memakan. Apakah itu Allah bodoh? Astagfirullah ya pelamsen. Jadi Yesus itu bukan Allah, karena Allah juga mengatakan dia itu anak Allah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.